Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita berjumpa dalam Night Call pada malam ini. Dan saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Jane Barus Frans dari GPIB Yope Belawan, Sumatera Utara. Sebelum kita masuk di dalam perenungan malam ini, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan roh-Mu yang kudus, di dalam kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Keluaran pada pasal 21 ayat 20 sampai ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati, karena pukulan itu pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita berbicara tentang perlakuan atau perilaku kekerasan, zaman sekarang ini begitu maraknya muncul di dalam permukaan. Bahkan seringkali menjadi berita yang begitu viral, dan tentunya jika tidak diberantas atau dilawan, pasti akan semakin menciptakan kekerasan yang lebih besar di waktu yang akan datang. Maka sehubungan dengan itulah ketika kita menghubungkan dengan pembacaan Alkitab pada malam ini yang berbicara tentang jaminan nyawa sesama manusia. Di zaman bangsa Israel, kita tahu bersama bahwa harga seorang budak atau keberadaan seorang budak itu menjadi tanggung jawab penuh oleh sang tuan. Apapun yang ingin dilakukan oleh sang tuan terhadap budaknya, itu menjadi kehendak atau dapat dilakukan sesuka hati sang tuan. Maka dari itu, di sini kita dapat melihat bahwa ada aturan yang disampaikan dalam tujuan untuk memberikan pembelaan bagi seorang budak, bahwa mereka juga adalah sesama manusia. Mereka juga punya hak untuk menikmati hidup, bahkan mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Sebab sesungguhnya Allah sendiri menciptakan manusia itu sama adanya. Nah, dengan peraturan-peraturan itu ingin diatur sedemikian rupa supaya tidak lagi ditemukan pelanggaran-pelanggaran atau tindakan-tindakan yang sangat tidak manusiawi. Mereka yang lemah seakan tidak berdaya saat ingin mempertahankan apa yang menjadi hak mereka. Bahkan yang ada jika semakin mereka ingin mendudukkan dalam peraturan atau hal-hal yang sebenarnya
bukan mendapat pembelaan, melainkan semakin mendapat tekanan. Seakan-akan mereka tidak punya ruang untuk dapat menyuarakan hak mereka sebagai sesama manusia. Nah, disinilah gereja harus tampil. Orang-orang percaya harus ikut menerapkan sikap di mana mereka harus melihat bahwa siapapun sesama itu adalah ciptaan Tuhan yang harus dihormati, yang harus dihargai. Gereja atau orang percaya harus menjadi pelopor untuk memberantas sekat-sekat atau pemisah-pemisah yang membuat jarak yang begitu jauh antara mereka yang dianggap lemah dan mereka yang dianggap kuat. Sehingga orang-orang yang merasa kuat tidak melihat orang-orang yang dianggap lemah itu, mereka tidak punya hak untuk mendapatkan apa yang sesungguhnya menjadi hak mereka. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan bahwa kita hadir untuk senantiasa melihat bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah orang-orang yang juga patut untuk memiliki atau mendapatkan kasih dan juga penghargaan. Sebab kita percaya bahwa kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Terpujilah Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya kami juga dimampukan untuk dapat melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Bapa Sorgawi, terima kasih lewat wadah yang Engkau berikan pada malam hari ini melalui Departemen Pelkes. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati seluruh tugas pelayanan yang juga dipercayakan bagi mereka. Bahkan majelis sinode di dalam setiap tugas tanggung jawab, kami tetap percaya dalam tuntunan kasih sayang Tuhan, mereka juga mampu dapat mempersembahkan yang terbaik. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang tersebar di muka bumi ini, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di dalam seluruh tugas pelayanan, bahkan setiap jemaat-Mu yang juga merasakan adanya dampak oleh karena COVID-19, baik di bidang ekonomi juga pekerjaan. Tuhan berkati sehingga ada jalan dan petunjuk apa yang seharusnya mereka lakukan untuk membenahi segala apa yang mereka alami pada saat ini. Engkau memberikan juga kemampuan bagi setiap kami sehingga kami juga dapat melakukan setiap himbauan-himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kami. Kami boleh menjalani kehidupan di masa new normal dengan tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga kami dapat mengikuti setiap ibadah-ibadah yang dilakukan baik secara daring maupun secara luring. Kami percaya ya Tuhan dalam hikmat tuntunan-Mu kami juga mampu dapat melakukan pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih ya Allah Bapa. Inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas.